Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme pasar. Jadi kemarin setelah kita buat video pengantar ekonomi, ternyata banyak teman-teman yang suka ya dan relate dengan apa yang kita sampaikan. Maka dari itu karena banyak yang suka, jadi mending kita lanjutin aja. Sekarang kita akan bahas di video yang kedua. Nah, pada video sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai sejarah ilmu ekonomi yang berkembang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Yang mana pada abad ke-18 menjelang 19 akhir, kita mengetahui Adam Smith mengemukakan teori ekonomi klasik, yang mana segala mekanisme di ekonomi ini diserahkan di pasar. Jadi segala jenis barang dan jasa itu diselesaikan melalui mekanisme pasar. Apa artinya? Artinya bahwa semua yang menguasai sumber daya itu akan memperoleh glory atau kemenangan. Jadi ada mereka yang lebih dominan dan juga ada mereka yang kurang dominan. Yang mana di sini mereka yang dominan ini akan menguasai pasar, mereka akan menguasai sumber daya, dan mereka yang kurang dominan ini memang cenderung mengalami eksploitasi ya, seperti itu. Seperti kata Marxisme. Namun kemudian pada abad ke-20 ya muncullah teori Keynesian, di mana di sini menurut ekonomi Keynesian memang boleh ya menyelesaikan dengan mekanisme pasar, namun tetap harus ada pihak ketiga, yaitu adalah regulator atau government. Yang mana di sini ya kalau kita lihat memang dari masa ke masa ini kita nggak bisa memungkiri bahwa ekonomi ini bisa berjalan karena adanya pasar. Tanpa adanya pasar, maka ekonomi ini tidak akan pernah bisa berjalan. Karena pasar ini bagaikan suatu mesin ya, atau suatu sistem yang mana ketika pasar ini tidak ada, pasar ini tidak eksis, maka dari itu roda ekonomi ini tidak akan pernah bisa bergerak. Jadi pasar ini seperti apa? Pasar ini seperti mesin ya. Kalau tidak ada pasar, ekonomi ini tidak akan pernah bisa bergerak dan pasti akan terjadi masalah sosial yang sangat amat besar. Bayangkan aja tiba-tiba sekarang nggak ada pasar ya, pasar tradisional, nggak ada orang tempat beli sayur. Apa yang terjadi? Pasti warung-warung tutup. Atau misalkan sekarang Tokopedia atau Shopee ini tiba-tiba tutup. Apa yang terjadi? Pasti jutaan seller di Indonesia ini omsetnya